A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini bisa berkumpul di halaman musala Nurul Huda dalam keadaan sehat semua ya, insyaallah ya. Alhamdulillah. Karena nikmat sehat itu nikmat yang sangat berharga. Demikian juga nikmat sempat, tadi Bapak Erwin mengingatkan nikmat sehat dan sempat itu nikmat yang sangat berharga, tetapi banyak orang yang sering mengabaikan, tidak menghargai. Jadi tidak menghargai kesehatan artinya pada waktu sehat kadang kita lupa untuk berbuat baik, lupa pada Tuhan. Ingat Tuhannya kalau sudah sakit baru ingat misalnya. Kemudian ketika kita diberi nikmat sempat, kecukupan waktu itu, kita nggak memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya. Sering kita gunakan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, malam hari ini kita berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran negara kita tercinta Indonesia, Hari Kemerdekaan Proklamasi Republik Indonesia, sekaligus digabung dengan acara halal bihalal. Ini acara digabung karena memang waktunya tepat, bertepatan. Nah, selain waktunya, memang waktunya sangat berdekatan, bahkan menyatu. Ini kira-kira ada hubungannya apa sih antara kemerdekaan dengan halal bihalal? Ya. Ini yang perlu kita sampaikan sedikit malam ini. Saya tidak akan lama-lama, insya Allah. Tadi melihat susunan jadwal, Pak R tadi melihat ini jadwalnya agak maju, jadi enggak, insya Allah sesuai dengan jadwal yang ada, susunan acara yang ada. Bapak sekalian yang saya hormati, apa sih hubungan antara hari kemerdekaan dengan halal bihalal? Ini yang perlu kita kasih. Tadi sudah diajak untuk pakai kemerdekaan oleh Pak RT, ini saya ajak lagi. Biar semangat ya malam-malam ini, ya, biar nanti semangat, perutnya agak berkurang, agak lapar. Nah, ini sudah siap, sehingga nanti ketika makan lebih nyaman, lebih nikmat. Ya. Merdeka, 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 merdeka. Jangan merdeka ini apa? Merdeka orang. Kalau tulisannya merdeka gitu ya. Kalau dulu waktu penjajahan ya, kalau kita lihat sejarah, yang merdeka itu kan bebas dari penjajah, itu artinya dulu. Dulu mulai dari Portugis masuk jajah Indonesia, Belanda masuk jajah Indonesia, Jepang masuk jajah Indonesia. Ya, sampai berapa abad? Ya, katanya sampai 3,5 abad. Kemudian tokoh kita yang kita cintai, Bung Karno dan Bung Hatta, atas nama wakil negara Indonesia memproklamirkan bahwa negara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
Nah, kalau dalam konteks itu yang merdeka artinya bebas dari penjajahan. Ya. Nah, sekarang ini kita sudah alhamdulillah 69 tahun sejak 17 Agustus 45 sampai sekarang sudah 69 tahun merdeka. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau merdeka dalam arti bebas dari penjajahan, iya, penjajahan politik dari negara lain terhadap kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka dari penjajahan-penjajahan yang lain? Jadi dulu itu kan para penjajah mulai Portugis, Belanda, Jepang itu kan mereka menguasai negara Indonesia, mengeruk kekayaannya, kemudian warga Indonesia dijadikan budak, dijadikan pekerja, ya. Itu kan suasana seperti itu, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tidak bebas. Nah, sekarang ketika para pahlawan sudah merebut kemerdekaan, Bung Karno, Bung Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Nah, sekarang kita hidup di zaman merdeka. Lalu makna merdeka bagi kita sekarang itu apa? Apakah merdeka itu berarti bebas semau kita sendiri? Kan enggak. Kita lihat di teks proklamasi, ya, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi hal yang lain-lain itulah kita yang harus isi, diselenggarakan dengan seksama, itu tugas kita. Jadi hal-hal yang lain itu banyak. Setelah merdeka, bagaimana pendidikan kita, kesehatan kita, bagaimana ekonomi negara kita, bagaimana kesejahteraan kita, bagaimana keberlangsungan masyarakat di negara kita. Nah, itu tugas kita bersama sebagai warga bangsa yang menikmati kemerdekaan hasil jerih payah lama-lama. Nah, sekarang bagaimana menikmati kemerdekaan? Ya, tentu kita juga harus mempunyai rasa merdeka. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan manusia itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka itu orang yang sebenarnya orang yang bebas dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan sebenarnya. Jadi Allah, Tuhan penguasa alam ini, sebagai pemilik alam ini, pemilik bumi ini, dan termasuk pemilik Indonesia ini adalah Tuhan. Maka orang yang merdeka itu adalah orang yang hidupnya mengikuti maunya Tuhan. Jadi itu orang yang merdeka. Kita bisa mengikuti orang lain sejauh orang lain itu juga taat pada Tuhan. Makanya di dalam 5 sila Pancasila itu jelas, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, baru kemanusiaannya, baru kemudian persatuannya, baru musyawarah, baru keadilan. Jadi yang pertama harus kita perhatikan. Makanya kalau kita hubungkan dengan halal bihalal, sedangkan kita tahu bahwa halal bihalal itu kan peringatan atau apa istilahnya ya, perayaan gitulah ya, perayaan setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan ya. Halal bihalal jatuh biasanya pada bulan Syawal. Nah, artinya apa? Artinya sila yang pertama itu menunjukkan kemerdekaan manusia, yaitu orang yang senantiasa taat kepada Tuhan. Perwujudan taatnya dilakukan kemarin pada waktu Ramadan, dan kemudian selesai Ramadan ya kita peringati itu dengan halal bihalal. Halal bihalal ini kan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia yang
Di negara-negara lain itu tidak biasa, paling di tetangga kita Malaysia, Singapura Pak, itu aja mungkin ketularan dari kita. Nah, udah Pak dari sini. Di negara-negara Timur Tengah misalnya, negara-negara di Pakistan, Bangladesh, India itu acara halal bihalal kayak gini nggak ada, katanya hanya di Indonesia. Saya kira ini tradisi yang baik, ya. Tradisi yang baik untuk mengumpulkan, kemudian untuk silaturahmi, untuk kita bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya juga akan sedikit menggarisbawahi kembali hubungan antara kemerdekaan dengan halal bihalal. Kalau halal bihalal tadi rangkaiannya dengan puasa, sedangkan pada bulan Ramadan kemarin kita berpuasa. Selain berpuasa kita juga diajarkan untuk kita bersama-sama sholat tarawih, memperbanyak kebaikan, baca Quran, ya, menambah-nambah amal soleh dan sebagainya. Nah, apa hubungannya? Hubungannya kemerdekaan dengan Ramadan itu adalah bahwa dulu pada saat merdeka 17 Agustus 1945 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi pada saat Bung Karno, Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia, bertepatan dengan bulan Ramadan. Makanya semangat Ramadan dengan semangat kemerdekaan itu bisa kita ambil titik temunya. Kita ambil contoh misalnya, ya. Tanggal 17 itu tanggal yang istimewa, angka istimewa buat orang Indonesia dan juga buat orang Islam. Kita tahu 80% sekitar ya penduduk Indonesia itu mengaku Muslim, sehingga angka 17 itu Masya Allah angka yang istimewa. Jadi 17 itu bisa 17 Agustus untuk bangsa Indonesia. Kalau untuk orang Islam bisa 17 rakaat atau 17 Ramadan. Kalau saya sering mengatakan begini, ya bagi kita bangsa Indonesia 17 Agustus itu kita isi dengan 17 rakaat dan 17 Ramadan. Jadi 17 rakaat itu artinya sholat yang diajarkan dalam Islam. Banyak pelajarannya itu. Kita ambil contoh 1-2 contoh aja deh, yang kita hubungkan dengan bangsa kita. Misalnya 17 rakaat sholat itu mengajari kita untuk menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang rendah hati. Tawadhu, rendah hati. Kita lihat di dalam sholat itu membaca takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar itu Tuhan Maha Besar itu artinya selain Tuhan itu kecil. Selain Tuhan kecil, yang besar hanya Tuhan. Maka jangan sampai kita membesar-besarkan selain Tuhan, termasuk sering manusia membesar-besarkan dirinya karena merasa ilmunya tinggi, lebih pinter, menyepelekan yang lain, karena merasa kekayaannya lebih banyak, menyepelekan yang miskin, karena memang punya kekuasaan yang lebih tinggi, menyepelekan rakyat yang bawah. Itu tidak dibenarkan seperti itu. Jangan menjadi orang yang sombong. Ya, itu ketika kita baca takbir yang kalau kita hitung itu setiap rakaat 5 kali dikalikan 17 rakaat, ya, itu sudah 85 kali. Belum ditambah kalau kita zikir takbir setelah sholat itu kita, ya. Itu ngajari kita tawadhu. Apalagi kita lihat juga ketika kita melakukan sujud, ya, di mana kepala itu harus ditaruh di paling bawah, itu juga ajaran supaya kita tawadhu. Walaupun kepala itu di paling atas, tapi kepala itu harus ditaruh di paling bawah sejajar dengan telapak kaki kita. Itu artinya ajaran ketawadhuan, jangan sampai sombong. Kalau di ajaran budaya kita, budaya Jawa khususnya, ya, saya ingin kutipkan, ya, karena Jawa itu menjadi suku bangsa yang mungkin terpopuler dan mungkin nggak tahu mungkin terbesar di Indonesia,
dan ajaran-ajarannya itu juga relevan dengan ini. Makanya kata merdeka tadi yang 17 Agustus bisa kita ambil dari ajaran budaya Jawa, 17 rakaat kita ambil dari ajaran Islam dan ketemu. Misalnya di dalam ajaran Jawa itu kita diajarkan ya, ada pepatah ojo dumeh ya. Ojo dumeh itu ya, kata ojo dumeh itu maksudnya jangan mentang-mentang, jangan sok, jangan mentang-mentang. Nah ini ada 3 ajaran ojo dumeh ini. Yang pertama ojo dumeh kuoso tumindake dak suro lan dak sio marang sapodo-podo. Ojo dumeh kuoso tumindake dak suro lan dak sio marang sapodo-podo. Ini ajaran bahasa Jawa, ajaran budaya Jawa. Maknanya begini, janganlah mentang-mentang berkuasa sehingga tindak tanduknya omah, sombong, congkak, serta sewenang-wenang terhadap sesama. Jadi jangan mentang-mentang punya kekuasaan, punya jabatan, ya, status sosialnya tinggi, gitu, semena-mena kepada bawahannya, kepada rakyatnya dan sebagainya. Yang kedua dikatakan ojo dumeh pinter, tumindake bakal keblinger. Ya. Jangan mentang-mentang pandai, ilmunya tinggi, kemudian dengan ilmu tinggi malah ilmunya untuk minteri orang lain, bukan untuk minter ke orang lain. Seharusnya ilmu itu untuk minter ke orang lain, bukan minteri orang lain. Kalau minteri orang lain ya menipu orang lain untuk kepentingan pribadinya sehingga orang lain bisa rugi, celaka dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan. Ya. Kalau jadi orang pinter itu ya jadi orang pinter bareng-bareng itu. Ya. Ilmunya diajarkan, disebarkan. Yang ketiga, ojo dumeh sugih tumindake lali karo wong sing ringke. Jangan mentang-mentang kaya, ya, punya harta banyak, lalu perbuatannya tidak mengingat mereka yang miskin, yang lemah ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaran ini mengajarkan kepada kita, kalau kita punya kekayaan yang cukup, duit yang cukup, mari sebagian harta itu kita kasihkan ke orang lain, ke fakir miskin, apalagi tetangga kita. Ya. Kita sharing itu. Ya. Jadi karena apa? Kekayaan itu nggak akan dibawa mati. Ya. Bapak sekalian, saya ingatkan satu kepastian bahwa manusia lahir itu tidak membawa apa-apa. Bayi lahir itu orang bawa apa-apa, orang lan ora iso apa-apa. Nanti kalau manusia mati dan semua pasti mati kan, tinggal tunggu jadwal aja kan, antri aja. Kalau nggak percaya pada mati, lihat di belakang kita itu sana kuburan. Sehingga kita itu harus bersyukur bertentangan dengan kuburan, karena itu diingatkan bahwa pasti manusia itu mati. Nggak ada yang selama hidup. Kalau manusia mati itu semua ditinggal itu, semua ditinggal. Nggak ada itu seorang konglomerat mati kemudian mobil koleksinya itu ikut dikremasi, ikut dikubur, nggak ada itu. Koleksi uangnya di bank yang ratusan juta, miliaran itu nggak akan diambil mengurut raiso. Tidak mungkin. Artinya apa? Lahir tidak membawa apa-apa dan pasti nanti mati juga sama, tidak membawa apa-apa. Sehingga ketika kita masih hidup sekarang ini punya apa-apa yang cukup bahkan berlebih, mari kita bagikan ke orang lain, terutama yang membutuhkan. Karena sesungguhnya harta yang kita berikan ke orang lain itulah sesungguhnya harta kita sesungguhnya. Karena harta yang kita pakai itu habis. Nanti kalau kita mati kita tinggal, sudah selesai. Sedangkan harta yang kita berikan ke orang lain itulah harta sampai akhirat nanti yang memberi sanggup buat kita. Satu lagi, ojo dumeh menang tumindake sewenang-wenang. Ya. Jangan mentang-mentang telah dapat menang mengalahkan lawan, lalu tindakannya sewenang-wenang terhadap yang dikalahkan terhadap orang lain. Ya.
Jadi menang ojo umum, kalah ojo ngamuk. Itu yang baik begitu. Itu ajaran Jawa ngajari begitu. Kalau menang itu ya tetap tawadhu, jangan sombong. Kalau memang kalah, ya sabar. Itu ajarannya begitu. Bapak sekalian yang saya hormati, saya beri satu lagi ajaran budaya Jawa yang disebut dengan adikan, adikum, adiguno. Ya. Itu ajaran 17 Agustus ya. Itu ajaran 17 Agustus. Adikan itu watak sombong karena mengandalkan kekayaan harta dan pangkat. Adigum itu sombong karena mengandalkan kepandaian, kepinterannya. Adiguno itu sombong karena mengandalkan keberaniannya atau kepandaiannya dalam bicara. Itu kita harus dihindari. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Islam sombong itu adalah pakaian Allah, pakaiannya Tuhan yang tidak boleh dipinjam oleh manusia. Dalam satu hadis dikatakan, kalau ada manusia yang meminjam pakaiannya Allah itu, yaitu sombong, maka dia tidak akan masuk surga. Di hadis lain dikatakan, kalau ada di hati seseorang sebiji sawi, ya, sebesar atom kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak ada artinya kita sombong, merasa lebih, merasa besar dari orang lain, ya. Apalagi itu terhadap sanak saudara, terhadap tetangga dan sebagainya. Bapak sekalian yang saya hormati, sebagai bagian akhir yang ingin saya sampaikan, ini tadi ajarannya 17 Agustus. Sekarang ajarannya 17 Ramadan apa? Tadi tawadhu, sombong. Di dalam banyak hadis, saya ingin membacakan beberapa saja ya. Jadi tapi sebelum di hadis ini ada beberapa ayat yang saya sampaikan. Misalnya eksperimen misalnya ada di dalam Al-Isra ayat 17 misalnya, ayat 37 misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Innaka lan tuhriqal arda walan tablughal jibala tula, karena sesungguhnya kamu itu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan dapat sampai setinggi gunung. Di ayat lain dikatakan, di dalam surat Luqman ayat 18, wala tusair khattaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Yang kaya memalingkan dari si miskin, yang pinter memalingkan dari si miskin, yang punya jabatan status sosial tinggi memalingkan dari yang tidak punya jabatan atau bawahan, yang lebih kuat memalingkan dari yang lebih lemah, yang sehat memalingkan dari yang sakit, dan seterusnya dan seterusnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan. Bapak sekalian yang saya hormati, sedikit saya sambung, ada beberapa hadis ini yang masuk dari ajaran 17 Ramadan, 17 rakaat. Kalau 17 Ramadan itu maknanya Quran ya. Tadi beberapa ayat dari Quran yang melarang kita sombong, itu sebagian ajaran. Itu ajaran dari 17 Ramadan. Sedangkan ajaran dari 17 rakaat itulah intisari, pelajaran-pelajaran dari Quran ya.
Saya ingin sedikit menambahkan bagian akhir, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Lingkungan kita ini disebut di sini kita galang kerukunan persatuan warga RT 02 RW 8. RT itu singkatan apa Pak Ibu sekalian? Rukun tetangga. Rukun tetangga. Kalau RW Rukun warga. Rukun warga. RT rukun tetangga. Karo tanggane sing rukun. RW rukun warga. Podo-podo sak warga. Apalagi warga bangsa Indonesia, ya sing rukun. Sing rukun. Kita itu nggak bisa hidup sendiri loh Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Hidup sendiri di hutan aja nggak udah di masalah. Ya. Sehingga mau tidak mau manusia itu sebagai makhluk sosial itu pasti harus berhubungan dengan orang lain. Mari kita pikirkan, walaupun kita melakukan aktivitas pribadi, contoh sebentar lagi ya Bu, kita lakukan bapak-bapak sekalian semuanya, kita akan melakukan aktivitas pribadi yaitu makan. Makan itu kita tahu itu aktivitas pribadi. Jadi makan itu aktivitas pribadi. Ya pakai tangannya sendiri, ngambil sendiri, masukkan ke mulutnya sendiri gitu, nanti merasakan juga sendiri gitu. Ya. Ketika kita merasakan pedasnya lombok misalnya, orang lain nggak merasakan pedasnya lombok. Ya. Itu aktivitas pribadi, tetapi kita harus menyadari bahwa kita bisa makan, bisa minum, nanti kita makan sate. Kita makan sate sama lontongnya itu bisa makan sate lontong itu karena satu ada para petani yang nanam padi. Dengan padi itulah lahirlah lontong. Tidak hanya petani, tapi ibu-ibu yang jual lontong, ibu-ibu yang buat lontong, ibu-ibu yang masak lontong. Kita juga bisa makan itu sate lontong itu karena para penjual sate, pemilik kambing yang menyembelih siapa, yang bedati siapa, ya, yang rajangi siapa, yang bakar sate siapa, itu memberi sumbangan kepada kita sehingga kita bisa makan lontong sate. Ya. Kita makan sayur misalnya, ya, sayur macam-macam ya. Itu karena ada petani sayur, ada penjual sayur, ada sopir truk yang membawa sayur dari pertanian ke pasar, ya, itu semua memberi kontribusi pada kita. Contoh lain misalnya ya, kita mandi itu adalah aktivitas pribadi. Masuk kamar mandi sendiri, dikunci sendiri, ya. Nanti ngambil air dengan tangan sendiri, yang disiram ya sendiri, gosok tubuhnya sendiri. Itu aktivitas pribadi. Tetapi ingat bahwa kita bisa mandi itu karena banyak sumbangan orang lain. Mulai dari tukang batu yang membangun kamar mandi kita, tukang listrik yang menyinari kamar mandi kita, tukang ledeng air sumur sehingga airnya nyampe ke kamar mandi kita. Itu juga tidak lepas dari para bos pemilik pabrik dan buruh pabrik. Banyak ini, pabrik sabun, pabrik odol, pabrik anduk, pabrik sampo, banyak itu. Itu tanpa mereka kita nggak bisa mandi, nggak bisa keramas, nggak bisa bersih-bersih di kamar mandi. Maka kita harus menyadari bahwa kita itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kalau di satu komunitas kok kita hidup sendiri, nggak mau gaul sama tetangga kanan kiri, nggak mau gaul dengan masyarakat sekitar, ya udah ke hutan aja kan gitu. Dan satu lagi diingat Bapak sekalian, ya, bahwa manusia itu pasti mati. Ya, kalau mati siapa yang nguburin kamu? Yang mandiin kamu siapa? Yang pasang teratap depan rumahmu siapa? Yang noto kursi di depan rumahmu siapa? Yang bawa mayatmu di kuburan itu siapa? Yang melubangi tanah. Terus sekalian, saya ingin sampaikan hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa hadis ya.
Jadi yang sangat populer itu dikatakan maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, fal yukrim jarahu, hormati tetangganya, fal yukrim dhaifahu, hormati tamunya, fal yakul khairan aw liyasmut, bicara yang baik, kalau nggak bisa bicara baik ya diam. Ya. Di hadis lain itu Nabi mengatakan, ya, kalau tadi hadis dari Bukhari Muslim, ada dari riwayat Tabrani. Nabi menyatakan begini, Rasulullah SAW menyatakan, ini saya baca terjemahannya aja, hak tetangga itu ialah, ya, tetangga itu sebelum saya sampaikan itu bisa diartikan secara sempit, secara luas. Kalau secara sempit, tetangga itu rumah di sekitar kita, lingkungan 1 RT lah katanya, itu tetangga. Tetapi kan bisa juga tetangga RT, tetangga RW, tetangga kelurahan, tetangga kecamatan, tetangga kota, tetangga bupati, kabupaten, tetangga provinsi, ya, negara tetangga, planet tetangga, bangsa. Artinya tetangga itu juga mari kita artikan secara luas. Artinya berbuat baik itu kepada siapa saja. Gak usah tanya-tanya ke anak soko, agamamu apa, kulitmu apa, ya, satu gak usah. Berbuat baik itu niatnya karena Allah. Nabi menyatakan di dalam satu hadis, hak tetangga itu ialah jika ia sakit, kamu menjenguknya. Tonggone loro diri, ya. Kalau nggak bisa di rumah sakit, ya di rumah, ya. Kalau misalnya punya duit banyak, ya nyumbangnya banyak. Duitnya sedikit, nyumbangnya sedikit. Nggak punya duit, ya, punyanya cuma senyumlah kepada yang sakit itu, atau doakanlah, gitu. Itu yang pertama. Jika sakit, kamu menjenguknya. Jika ia meninggal, kamu mengiringi jenayahnya, ya melu ngurusi gitu, melu ngurusi, melu layat, cukur nyumbang, ngeterke di kuburan dan sebagainya. Jika ia membutuhkan sesuatu, kamu meminjaminya, ya. Tidak semua alat kita punya, tidak semua barang kita punya, ya. Saya itu sering nggak punya ondo gitu ya, tetangga itu loh, nggak punya, tinggal minjam sebelah, depan atau sebelah gitu. Karena dengan meminjam tangga atau apa ke tetangga kita, itu sebenarnya juga memberi kesempatan kepada tetangga kita dan pahala bisa masuk surga dengan itu. Kalau kita nggak pinjam kan nggak dapat tambahan pahala gitu. Nah, kalau nilai balik ki, ora bablas ki, ya. Yang namanya barang pinjaman kan, bukan pemberian itu. Karena ini filosofi juga ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa apa saja yang dialami ini adalah pinjaman dari Tuhan, titipan dari Tuhan. Kita lahir gak bawa apa-apa, nanti mati juga gak bawa apa-apa. Artinya apa-apa itu milik Tuhan. Kalau milik Tuhan, ya udah, kalau ada orang yang butuh kasih. Ya gitu. Saya lanjutkan di hadis ini. Jika ia tidak memiliki pakaian, kamu memberinya pakaian. Ini yang sandang ya. Demikian juga pangan juga ya. Di hadis lain itu dikatakan kalau masak ibu-ibu ya, tetangga itu jangan dikirimi baunya aja. Baunya dikirimi, tapi kalau bisa ya makanannya itu. Kalau enggak, ya kan, kalau mungkin ya dikirimi, dikasih ya. Saya lanjutkan. Jika ia mendapatkan kebajikan, kamu mengucapkan selamat kepadanya. Tetangganya misalnya sukses ya, misalnya anaknya diterima dapat sekolah, anaknya wisuda atau apa, ya kita ucapkan selamat bu, senang lah anak itu bisa sukses, alhamdulillah itu.
Ya, jangan masuk tetangganya dapat kesenangan malah kita sedih, kan bisa. Sedih melihat orang lain bahagia, bahagia melihat orang sedih, itu rusak gitu masyarakat kita. Jadi kalau mendapatkan sesuatu yang enak, yang menyenangkan tetangga kita merasa ikut senang, berikan selamat buat dia. Selamat Pak, sukses Bapak naik pangkat di kantor Bapak, alhamdulillah sukses. Sukses Bapak, bisnisnya sukses, untungnya banyak, alhamdulillah. Kita lanjutkan. Jika ia mendapatkan musibah, maka kamu bertakziah kepadanya. Ada musibah, kita ikut bersedih, ikut belasungkawa. Ya itu tadi, kalau sakit jenguk, kalau meninggal ikut ngukur dan sebagainya. Janganlah engkau, nah ini, janganlah engkau meninggikan rumahmu atas rumahnya sehingga angin terhalang dari rumahmu misalnya. Sehingga masuk, kalau nggak menghalangi nggak apa-apa. Ya. Saya kasih tahu ya, di Inggris itu urusan rumah itu urusan pemerintah. Bangun rumah itu pasti izin ya. Jadi misalnya renovasi rumah itu harus izin. Kalau nggak izin nggak boleh dibongkar oleh pemerintah, walaupun renovasinya cuma dikit. Salah satu syarat pemerintah mengizinkan seseorang merehab rumah adalah orang itu harus nembung sama tetangganya sebelah kanan kirinya. Kira-kira kalau saya bangun ini, ketinggian ini, ukuran ini, ganggu kamu nggak? Ganggu kamu? Kalau tetangganya bilang mengganggu, tidak diizinkan oleh pemerintah untuk merehab. Tapi kalau tidak mengganggu, ya diizinkan. Ya, itu di negara di Eropa, di negara Inggris begitu. Jadi di sini mungkin semuanya sendiri kadang-kadang ya. Satu lagi terakhir adalah janganlah kamu, ini yang tadi saya singgung, janganlah kamu menyakitinya dengan bau periukmu, bau masakanmu maksudnya, kecuali kamu memberinya sebagian dari masakan itu gitu. Gawe gule nak diane tuh tinggi ini ambune tok. Itu menyale ya di sini. Ayo rakyat situ ya dikei itu kanan kiri misalnya. Ya walaupun nggak bisa semua tapi setidaknya dalam jarak tertentu. Dan sekalian saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini agak panjang. Moga-moga bermanfaat. Saya sampaikan sehubungan dengan halal taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima seluruh ibadah kita selama puasa khususnya, dan membuka hati kita supaya kita dibuka oleh Tuhan untuk bisa saling memaafkan satu dengan lain. Jadi kita mengakui kesalahan masing-masing dan mari kita masing-masing saling memaafkan satu dengan yang lain. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada beliau Bapak Haji Mohtar sekalian, mohon perkenan untuk doanya Pak. Terima kasih Pak. Terus sekalian, maaf lupa ya. Mari kita lanjutkan dengan doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas sakirin, hamdan naimin. Hamdan ya'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan segalanya dan menyediakan segala kebutuhan hidup kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, dan senantiasa berbagi ibadah kami kepadamu. Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan keluarga kami. Ampunilah dosa dan kesalahan sahabat-sahabat kami, tetangga-tetangga kami ya Allah.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon ya Allah, jadikanlah suami kami, istri kami, anak-anak keturunan kami menjadi orang-orang yang menyejukkan hati dan menyejukkan mata kami ya Allah, menyenangkan hati kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.